92. Pakaian olahraga, sepatu lari lining, dan seluruh pakaiannya berjumlah kurang dari 10.000 yuan. Karena sangat bosan, Tom menebak harga pakaian Jensen. Tentu saja, seorang pria muda seperti dia tidak akan memakai pakaian biasa seperti itu, hanya gelandangan yang memakainya. Sebenarnya, tidak 1.000 yuan, ada kembalian sekitar 400 yuan. Jensen jelas mendengar kata-kata Tom dan menjawab dengan ringan. Menarik, kamu mengenakan pakaian murah ke Downing Internasional ini. Tom tersenyum. Jensen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan bertanya kepada resepsionis, bisakah kamu membantuku memberitahu Natasha? Aku punya masalah mendesak untuk menemuinya. Kamu juga mencari Natasha? Apakah kamu melihat dirimu sendiri dengan jelas? Tom hampir tertawa, Natasha memiliki kekayaan bersih ratusan juta, cantik dan cakap, dan merupakan kekasih impian banyak pemimpin bisnis di Asmenia, tetapi Natasha berprinsip, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang ditolaknya. Dia hanya seorang gelandangan ingin menemui Natasha? Aku melihat diriku dengan jelas, tetapi kamu, jika kamu tidak melihat diri MU dengan jelas, ada cermin di sana. Ketika Jensen sedang terburu-buru, dia terlalu malas untuk meladeninya. Hehe, ini menarik. Aku hanya ingin tahu, bisakah kamu benar-benar melihat Natasha? Biarkan aku memberitahu kamu, jika semua orang menyukainya dan dapat melihat Nona Natasha dengan santai, maka dia tidak perlu melakukan perjuangan keras. Tom tidak marah, karena tidak perlu marah pada gelandangan. Ini, Nona Natasha sedang rapat, mengapa kamu tidak meninggalkan nomor telepon dan nama MU, dan aku akan membuat janji untuk MU. Tentu saja, tidak mungkin meja resepsionis membiarkan Jensen naik dengan santai. Bahkan, dia juga memandang rendah Jensen. Dia malu melihat Presiden Natasha bergaul dengan orang seperti ini. Jensen mengerutkan kening, dan berkata lagi, mengapa kamu tidak mengirimkan pesan ke teleponnya dan mengatakan bahwa Dr. Jensen mencarinya? Setelah dia melihat pesan itu, kemungkinan besar dia akan bertemu denganku. Dokter. Meja resepsionis tidak berani mengabaikan, dan mengirim pesan teks ke Presiden Natasha. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat alasan, tetapi kamu berpikir bahwa dengan alasan dokter, Presiden Natasha akan bertemu dengan MU. Pernahkah kamu melihat siapa dirimu? Aku katakan, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Presiden Natasha dalam hidupmu. Melihat bahwa Jensen sangat ingin bertemu Natasha, Tom juga mengerutkan kening. Itu tidak membuatmu khawatir, tapi dia tahu Jensen bukan apa-apa. Jensen merasa tuan muda Tom ini terlalu menyebalkan. Kau bukan apa-apa? Tom langsung marah. Ya, aku bukan apa-apa, terus kenapa? Kata-kata Jensen membuat ekspresi Tom mandek, tapi dia bingung dengan kata-kata Jensen. Nona Natasha. Pada saat ini, resepsionis tiba-tiba berdiri dan menatap wanita yang datang dari pintu lift. Mereka melihat Natasha mengenakan setelan krem hari ini, dengan syal sutra ungu di lehernya, menambahkan sentuhan elegan, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam di bawah kakinya. Rambut panjangnya diikat, memberi orang rasa nyaman. Natasha. Mata Tom langsung menyala. Jangan panggil aku Natasha, sudah berapa kali aku katakan, panggil aku Presiden Natasha. Natasha mengerutkan kening pada Tom, dan setelah melihat Jensen, senyum lembut muncul di sudut mulutnya. Dr. Jensen, kamu di sini. Ya, aku sedang mencarimu, mari bicara di tempat lain. Ikuti aku. Natasha dengan cepat berjalan ke lift bersama Jensen, meninggalkan resepsionis dan Tom dalam keadaan linglung. Pemuda berbaju olahraga itu benar-benar bertemu dengan Nona Natasha, dan bahkan dibawa ke kantor oleh Nona Natasha. Bagaimana bajingan itu melakukannya? Presdir Natasha, kamu dalam bahaya sekarang. Seseorang menyewa seorang pembunuh untuk membunuhmu. Pikirkanlah, siapa yang telah kamu sakiti selama ini? Di lift, Jensen berkata dengan cepat. Natasha terkejut, tetapi dia tahu bahwa karakter Jensen jelas bukan tipe orang yang akan bercanda, dia tidak bisa tidak menganggapnya serius. Aku masih sama seperti biasanya, dan aku tidak menyinggung siapapun. Jika ada, itu adalah pemegang saham Hongqi dan lainnya. Mungkinkah mereka? Mungkin. Jensen mengangguk, sekarang, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, lakukan saja seperti biasa. Aku akan melindungi MU sampai si pembunuh muncul. Dan jangan khawatir, polisi sudah tahu tentang ini dan diam-diam melindungi MU. Mendengar polisi, Natasha akhirnya sangat santai.
Tetapi dia terkejut dan senang melihat Jensen berusaha melindungi dirinya. Dia tidak tahu mengapa dia bahagia, bagaimanapun, setelah berkenalan dengan Jensen, dia merasa sangat aman di samping Jensen. Ngomong-ngomong, Jensen, jangan panggil aku Presdir Natasha. Aku lebih tua darimu, jadi bagaimana kalau kamu memanggilku kakak Natasha? Oke, itu baik. Keduanya keluar dari lift. Natasha membawa Jensen ke ruang konferensi. Dia memang mengadakan pertemuan sebelumnya, membahas lelang amal. Di ruang konferensi saat ini, para pemegang saham Downing International sedang mendiskusikan apa yang mereka bicarakan. Seorang pria parubaya botak yang gemuk sedang merokok, membuat ruang konferensi berasap, tetapi tidak ada yang berani menentangnya. Bunga itu sangat indah, dan sayang sekali untuk mati. Dia adalah Hongki, dan dia diam-diam mencibir di dalam hatinya. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi Downing International yang luas ini akan menjadi miliknya. Dentang. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Natasha dengan aura bangsawan masuk. Penampilannya yang agung menyebabkan para pemegang saham yang hadir berhenti berbicara, tetapi setelah melihat pria muda dengan pakaian olahraga murah di belakang Natasha, semua orang terkejut. Siapa bajingan ini, dan siapa yang membiarkannya masuk? Siapa kamu? Keluar! Ketika seseorang berteriak dengan marah, mereka akan memanggil pengawal. Mulai hari ini, dia adalah sekretarisku, dan dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Downing Internasional kita. Natasha menyela dengan dingin, dengan keagungan yang luar biasa. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an mengerutkan kening dan berkata, ini tidak sesuai dengan aturan. Kami Downing International adalah perusahaan besar dan telah berinvestasi di banyak industri. Bagaimana jika dia membocorkan rahasia bisnis? Aku adalah CEO perusahaan dan aku memiliki hak untuk memutuskan. Natasha berkata dengan dingin, dia tahu siapa yang mendukungnya dalam rapat pemegang saham ini, dan tahu siapa yang tidak sabar agar dia mati. Hehe, itu normal menjadi sekretaris ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan menjadi sekretaris pasti karena ada hubungannya. Tiba-tiba, seorang wanita keriput dengan banyak perhiasan emas dan perak di tubuhnya tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Presiden Natasha kita yang murni dan bersih benar-benar menyukai gelandangan ini. Setidaknya itu lebih baik daripada dirimu. Kecuali kamu menghancurkannya dengan uang dan wajah putih kecil ini tidak akan menyukaimu. Natasha langsung menegur. Natasha, berani juga kamu. Jangan lupa, kalau kami tidak menanamkan saham kami, Downing International tidak bisa bertahan sampai sekarang. Kami adalah co-founder. Jadi, berhati-hatilah dengan ucapanmu. Apa yang kalian berikan pada perusahaan ini, perusahaan juga akan memberikannya pada kalian, bahkan 10 kali lipat. Jangan pikir kalau aku tidak tahu apa-apa. Ingat, berhati-hatilah. Setelah Natasha tahu kalau ada seseorang yang ingin membunuhnya, ia tidak lagi merasa sungkan pada para pemegang saham. Nona Natasha, kamu harus tahu betapa pentingnya hal ini. Seorang pemegang saham dari Pulau Hong Kong berkata dengan acuh tak acuh. Rapat umum pemegang saham ini sangatlah penting. Bagaimana bisa ada orang luar mengikuti rapat ini dengan sesuka hati? Aku tidak bisa berkomentar tentang pendapat pribadimu ini, tapi orang ini harus keluar. Sepertinya hak bicara orang ini cukup besar di antara para pemegang saham. Itu membuat Natasha sedikit mengernyitkan keningnya. Orang ini tampaknya memiliki banyak suara di antara para pemegang saham, menyebabkan Natasha sedikit mengernyit.